Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bertemu dengan aku, Willy Nurgian, dengan NIM 211 0131 210006. Kita akan mempelajari lagi tentang jaringan komputer, yaitu yang lebih dalam pada jenis-jenis jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, jenis-jenis jaringan komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Yang kedua, WAN, Wide Area Network. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir, PAN, Personal Area Network. Langsung kita masuk ke pembahasan pertama tentang Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis kecil seperti rumah, sekolah, kantor, atau gedung. Biasanya, LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat lainnya di dalam satu ruangan yang terbatas. Nah, ciri-cirinya ada 3, yaitu cakupan LAN biasanya hanya beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Yang kedua, LAN umumnya menawarkan kecepatan transmisi data yang sangat cepat antara 100 MB per second hingga 10 GB per second, tergantung teknologi yang kita gunakan. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yaitu implementasi LAN relatif murah karena hanya membutuhkan sedikit perangkat keras dan jarak antar perangkat pendek. Nah, contoh penggunaan LAN yaitu misal pada perkantoran, sebuah perusahaan kecil yang memiliki 20 komputer dan beberapa printer yang terhubung dalam satu gedung menggunakan LAN untuk berbagi file dan beberapa printer serta mengakses server internal. Contoh yang kedua pada sekolah atau kampus. LAN di sekolah atau kampus menghubungkan komputer-komputer di laboratorium komputer, perpustakaan, maupun kantor administrasi. LAN tidak cocok untuk jaringan yang lebih besar yang mencakup area geografis yang lebih luas. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua tentang Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas. Biasanya meliputi negara, benua, bahkan seluruh dunia. Internet adalah contoh terbesar dari penggunaan WAN ini, yang menghubungkan komputer dan perangkat dari seluruh dunia. Nah, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, WAN dapat mencakup area geografis yang luas dari berbagai negara hingga seluruh benua atau lebih. Yang kedua, meskipun WAN dapat mencakup area yang lebih luas, kecepatan transmisi data sering lebih lambat dibandingkan LAN atau MAN karena jaraknya jauh. Dan yang terakhir, WAN biasanya memerlukan infrastruktur dari penyedia layanan telekomunikasi atau ISP untuk menyediakan konektivitas antar lokasi. Nah, contoh penggunaan dari jaringan WAN ini pada perusahaan multinasional, sebuah perusahaan dengan kantor cabang di berbagai negara akan menggunakan WAN untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang agar dapat berbagi data, layanan, dan aplikasi. Yang kedua, pada internet sebagai jaringan global merupakan contoh WAN yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. WAN memungkinkan perusahaan atau organisasi yang tersebar di berbagai wilayah geografis untuk dapat tetap terhubung. Nah, masuk ke jaringan yang ketiga, yaitu Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area kota atau wilayah geografis yang lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN biasanya mencakup berbagai bangunan
atau lokasi yang terhubung dalam satu kota atau wilayah metropolitan. Contoh ciri-ciri dari WAN ini ada 3. Yang pertama, MAN mencakup wilayah lebih besar daripada LAN, biasanya sebuah kota atau area perkantoran. Nah, yang kedua, kecepatan data dalam MAN biasanya cukup tinggi, meskipun tidak secepat LAN, namun lebih cepat dari WAN. Yang ketiga, MAN sering menggunakan kabel serat optik atau jaringan nirkabel untuk menghubungkan berbagai lokasi. Nah, contoh penggunaan MAN sendiri, yang pertama kita ambil contoh pada koneksi antar kampus. Sebuah universitas besar memungkinkan memiliki beberapa kampus di satu kota yang terhubung menggunakan jaringan MAN untuk berbagi sumber daya seperti server dan juga layanan akademik. Contoh penggunaan MAN pada jaringan pemerintah kota. Kota dapat menggunakan MAN untuk menghubungkan bangunan-bangunan pemerintahan, fasilitas publik, dan juga lembaga pendidikan dalam satu jaringan terpadu. MAN dapat menghubungkan beberapa lokasi dalam satu kota atau area metropolitan, memungkinkan komunikasinya lebih cepat antar lokasi. Yang terakhir, kita akan bahas tentang Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network adalah jaringan yang menghubungkan perangkat pribadi di area yang terbatas seperti beberapa meter. Nah, biasanya PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu orang seperti smartphone, laptop, tablet, dan perangkat wearable lainnya seperti smartwatch. Ciri-cirinya ada 3 yang saya cantumkan. Yang pertama, PAN hanya mencakup area beberapa meter di sekitar pengguna. Yang kedua, PAN sering menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth atau Wi-Fi. Yang ketiga, PAN biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi milik satu pengguna. Contoh penggunaan dari PAN itu sendiri, yang pertama kita ambil contoh pada koneksi Bluetooth. Nah, saat kalian menghubungkan smartphone dengan headphone nirkabel menggunakan Bluetooth, nah kalian itu sendiri sedang menggunakan jaringan PAN. Yang kedua, pada contoh hotspot Wi-Fi pribadi. Nah, saat kalian menggunakan smartphone sebagai hotspot Wi-Fi untuk laptop atau tablet, kalian itu sendiri sedang membuat jaringan PAN. Nah, PAN memudahkan pengguna untuk menghubungkan perangkat pribadi tanpa perlu kabel. Oke, sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time, guys.